A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasari dengan NPM 23010026. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dengan NPM 23010202. Perkenalkan, nama saya Reza Yulia Enda dengan NPM 23010179. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep bela negara dari mata kuliah Pancasila. Mari kita mulai pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bela negara bukan hanya soal mengangkat senjata di medan perang, melainkan mencakup berbagai tindakan yang menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap negara. Selanjutnya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya sudah disebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya, fungsi dan tujuan bela negara. Yang pertama, fungsi bela negara diantaranya 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Keempat, menjaga identitas dan keutuhan bangsa atau negara. Yang kelima, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Dan yang terakhir, menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Tujuan bela negara diantaranya membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan solidaritas seperjuangan antar sesama dan rekan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketapatan individu dalam melaksanakan kegiatan, dan menghilangkan sikap-sikap seperti negatif, seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Pengertian bentuk-bentuk bela negara. Bentuk dari bela negara adalah tekad sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Selanjutnya, wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu ada contoh-contoh bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama belajar dengan giat, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bentuk bela negara. Yang kedua, menjaga lingkungan, melestarikan alam adalah bentuk kepedulian terhadap negara.
Membayar pajak pendapatan negara digunakan untuk pembangunan. Selanjutnya yang itu adalah menghormati perbedaan, menjaga kerukunan antar sesama adalah bentuk persatuan. Mengikuti kegiatan sosial, membantu sesama adalah wujud kepedulian terhadap masyarakat. Membela kebenaran, berani menyampaikan pendapat yang benar adalah bentuk keberpihakan pada negara. Selanjutnya, kegiatan bela negara yang paling efektif yang sering dilakukan dan disertai dengan alasan mengapa itu ideal. Yang pertama, partisipasi dalam pemilu. Alasannya, pemilu adalah bentuk partisipasi langsung dalam menentukan pemimpin negara. Dengan memilih pemimpin yang tepat, kita turut serta dalam membangun negara yang lebih baik. Kedua, membayar pajak. Alasan, pajak adalah kontribusi warga negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita ikut serta dalam memajukan negara. Selanjutnya, ketiga, mengikuti upacara bendera. Alasannya, upacara bendera adalah bentuk penghormatan terhadap negara dan simbol persatuan. Dengan mengikuti upacara, kita menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan sosial seperti gotong royong, membantu korban bencana, atau mendonasikan darah, menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Hal ini memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Belajar mengembangkan diri. Alasan, dengan terus belajar dan mengembangkan diri, kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. 6. Menjaga kerukunan beragama dan sosial. Alasan, kerukunan adalah modal utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan menjaga kerukunan, kita mencegah konflik dan menciptakan lingkungan yang harmonis. 7. Menghormati hukum dan peraturan. Alasan, dengan mematuhi hukum dan peraturan, kita turut serta menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Mengapa kegiatan-kegiatan di atas dianggap ideal? 1. Mudah dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang atau status sosial. 2. Berdampak langsung. Setiap tindakan yang kita lakukan sekecil apapun akan memberikan kontribusi bagi negara. 3. Menumbuhkan kesadaran. Memulai kegiatan-kegiatan ini kita akan semakin menyadari pentingnya peran kita sebagai warga negara. 4. Memperkuat persatuan. Kegiatan bela negara akan mempererat hubungan antar sesama warga negara dan memperkuat rasa persatuan.